Saya jadi mikir deh, apa Pak Anies sama Pak Ganjar itu saat debat capres itu memang tujuannya mau naikin elektabilitasnya Pak Prabowo atau gimana ya? Ini gara-gara debat capres kemarin ya, saya tuh jadi mikir-mikir kayak gitu. Karena saya kan pertamanya ini kayak masih mau memilih-milih gitu kan. Tapi kemarin itu buat saya Pak Prabowo itu dapat +1 dari saya. Saya belum tentu memilih beliau juga loh. Cuman dari debat capres kan setiap debat pasti ada kesimpulan yang kita ambil. Kemarin itu masalah pertahanan. Jadi secara otomatis sebenarnya itu adalah materi yang betul-betul dikuasai Pak Prabowo. Dan ada beberapa poin di debat tersebut ya saat beliau diminta membuka data yang mana memang sudah ada peraturan perundang-undangannya, ada yang boleh dibuka dan ada yang tidak gitu loh. Dan kalau ditanya kemana anggaran itu larinya, itu sudah dibuka beliau ke anggota DPR. Dan beliau pun berkata kalau mau ayo duduk bareng saya informasikan gitu. Yang mana anggota DPR yang menyetujui pun beberapa adalah anggota partai yang mendukung lawannya tersebut. Bahkan ketika saya menunggu Pak Anies dan Pak Ganjar menyampaikan visi misinya, malah nyerangnya ke Pak Prabowo gitu. Dan sebenarnya ya jujur aja menurut saya banyak celah Pak Prabowo itu bisa menjawab dan menjatuhkan lawannya, tapi nggak dilakukan sama beliau. Mungkin karena komitmen beliau seperti yang disampaikan sejak awal dalam kampanyenya, jangan menjatuhkan lawan, jangan menyerang lawan, jangan menyebar hoax, dan juga jangan menyebarkan fitnah tentang lawannya gitu ya. Jadi mungkin beliau konsisten tentang hal ini. Nah ini yang menjadi satu nilai plus di mata saya. Biasanya saat orang terpancing emosinya, dia dipojokkan kayak Pak Prabowo itu, bisa jadi dia akan meledak dan dia akan ngomong semuanya. Kasarnya lu jangan kira gue blow on ya, lu jangan kira gue nggak tahu ya, sini gue ngomongin yang gue tahu semua biar lu nggak memandang remeh gue gitu. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau menahan diri untuk nggak ngomong data itu. Pak Prabowo itu bekerja bersama Pak Jokowi itu 5 tahun dalam bidang pertahanan. Dan menurut jajak pendapat, Pak Prabowo itu adalah menteri dengan kinerja terbaik loh. Saya yakin 1000% beliau itu pasti tahu banget tentang pertahanan negara kita. Cuman saat beliau dipojokkan dan dijatuhkan, itu menurut saya luar biasa sih. Yang luar biasanya satu, dia nggak ada sama sekali menjelekkan lawannya. Mohon maaf ya, Pak Anies itu adalah menteri yang kena reshuffle. Jadi seharusnya itu bisa jadi senjata banget. Dan yang kedua, Pak Anies dan Pak Ganjar pun pejabat kan. Dia juga bisa tanya balik, kamu kinerjanya apa dulu waktu menjabat? Dan nilainya berapa gitu loh, kenapa kamu memberi saya penilaian, harusnya kan gitu. Itu kalau orang emosian ya. Kalau saya pun saya mungkin bisa nanya begitu tuh. Dan kalau dibilang dia emosian, ada yang bilang gemoisian gitu ya, gemoy tapi emosian, seharusnya saat itu dia udah marah banget, dia udah bisa balik mencecar lawan-lawannya, dan juga dia udah bisa ngomong apa yang dia tahu gitu. Tapi menurut saya beliau tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Dan justru itu meningkatkan elektabilitasnya. Karena menurut saya ya, orang Indonesia itu juga bukan hanya melihat dari isi debat ya. Mungkin saat mereka ngelihat Pak Prabowo, ya mereka justru kayak, ya ampun kenapa dicecer gitu. Pernah nonton sinetron nggak sih yang pemainnya dicecer gitu, yang pemain protagonisnya disiksa gitu kan, yang diinjek-injek gitu. Kita pada ngebelain protagonisnya kan. Nah mungkin perasaannya itu seperti itu ya. Kayaknya Pak Anies sama Pak Ganjar harus ganti strategi deh di yang berikutnya. Karena udah 2 kali ini ngejecer Pak Prabowo, tapi itu malah makin bikin respect dengan karakternya Pak Prabowo gitu loh. Coba deh Pak diganti strateginya gitu loh.